Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Pejabat Sekda Kota Bogor, tim penilai, Kepala UPD, para rektor dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi berkaitan dengan 3 soal yang diminta kepada kita untuk memberikan respon. Yang pertama berkaitan dengan pelibatan. Nah, kami dari pihak media memang begitu merasakan adanya pelibatan itu, sehingga setiap kali proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kota Bogor itu memang kami menjadi bagian di dalamnya. Sebagai contoh, ketika kick off itu pertama kali dilakukan, kami diundang dan bisa melihat secara dalam apa yang sebenarnya menjadi core besar dalam pembangunan yang direncanakan pada waktu itu. Dan yang menarik juga, yang menurut saya ini juga bicara pelibatan, tapi mungkin ada kaitannya dengan poin ketiga terkait dengan inovasi, adalah kita dimasukkan sebagai salah satu unsur dalam expert choice. Nah, mungkin selama ini peran media itu kan hanya melakukan diseminasi informasi. Tapi ketika kita bicara dalam proses perencanaan pembangunan, di mana di situ salah satu adalah expert choice dan kita dimasukkan sebagai salah satu unsur yang memberikan masukan, saya kira ini merupakan suatu hal yang istimewa, dan ini menjawab poin yang pertama dan sekaligus poin yang ketiga kalau menurut kami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kah ini sudah bisa progresnya itu bisa menjawab dinamika yang ada. Mungkin sebelum menjawab ini saya ingin memberikan sedikit tambahan informasi bahwa Kota Bogor ini adalah merupakan epicentrum wilayah Sultra Kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga punya cita-cita untuk memekarkan diri menjadi Provinsi Kepulauan Buton. Dengan demikian, beban yang dipikul oleh pemerintah Kota Bogor ini tidak sedikit, sehingga ini membutuhkan inovasi. Poin yang ketiga tadi. Nah, terkait dengan apa manfaat yang dirasakan dari inovasi ini, saya kira Kepulauan Buton ini adalah merupakan faktor 47% dari Sulawesi Tenggara. Kenapa saya katakan faktor 47%? Karena kalau kita bicara soal Kesultanan Buton pada masa silam, yang saat ini menjadi bagian dari Sulawesi Tenggara, dari 17 kabupaten kota yang di Sulawesi Tenggara, 14 diantaranya adalah ex Kesultanan Buton, dan itu pusatnya di Kota Bogor. Sehingga kalau kemudian Kota Bogor itu memikirkan beban yang lebih besar, itu hal yang wajar. Dan saya lihat itu sudah on the track. Kenapa kami katakan on the track? Karena setahu saya bahwa tahun 2013 yang lalu Kota Bogor itu masuk sebagai juara 3 Pangripta tingkat nasional. Dan saat ini setelah 1 dekade, Kota Bogor juga kembali menjadi salah satu nominator. Nah, mudah-mudahan hari ini tanggal 5 April berkaitan juga bertepatan dengan 15 Ramadan, ini adalah merupakan, kalau istilah Buton Pak itu disebut kotika. Jadi kotikanya dapat, mudah-mudahan ini ya artinya ini juga bisa menjadi tanda-tanda baik juga Pak untuk ke depan, yang tidak hanya berhenti sejarah kita di juara 3 tapi bisa lebih dari itu. Jadi terkait dengan manfaat tadi, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga terkait dengan beban tadi, bahwa tadi disebutkan jumlah populasi kita itu hanya sekitar 100.000 sekian, tapi dengan beban kita itu pada siang hari kepadatan penduduk yang ada di sini bisa sampai 2 kali lipat Pak. Karena apa? Pelaku ekonomi itu masuk ke sini untuk berusaha. Yang itu kemarin mungkin Bapak sudah melihat di sana para pedagang kita, UKM kita itu kebanyakan bukan dari Kota Bogor Pak, dari luar Kota Bogor, sehingga kebutuhan jalan lingkar, kemudian bypass itu memang menjawab persoalan yang ada. Dan ini tidak menjawab persoalan yang sifatnya pragmatis, tapi persoalan yang sifatnya futuristis. Karena tadi kita bicara soal ibu kota, kita bicara Provinsi Kepulauan Buton,
dan Bau-Bau adalah merupakan calon ibu kotanya, harus terjadi dinamika itu. Sehingga ketika provinsi itu ada, saya kira kita sudah bisa mempersiapkan diri. Jadi kita tidak nunggu gong itu diputuskan di pusat, tapi sebelum itu peran-peran itu kita sudah lakukan. Dan saya kira ini menjawab semua itu, dan kita sudah bisa rasakan manfaatnya dengan mengurai kemacetan. Kemudian kita juga pada bulan Ramadan ini kan kepadatan itu terasa sekali, Pak. Dengan ada jalan lingkar ini saya kira bisa mengurai kemacetan itu, dan alhamdulillah itu sudah bisa dirasakan manfaatnya, dan ini juga bisa menjadi satu ruang publik baru, karena sebelum diresmikannya pun masyarakat sudah menjadikannya sebagai ruang publik baru untuk melepas kemenatan sebagai bagian dari kawasan pariwisata kita juga yang baru. Nah, kemudian yang ketiga, berkaitan dengan inovasi, saya kira ini adalah hal yang inovatif, dan terbukti juga kemarin ketika Musrembang itu dilakukan, Pak. Saya kira ini merupakan sejarah baru juga, karena itu juga melibatkan tadi disebutkan triple pentahelix itu memang nyata adanya. Triple pentahelix yang pertama adalah terkait dengan pelibatan unsur yang ada di dalam itu, pers dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pendanaan, dan yang ketiga adalah daerah yang ada di sekitarnya. Kemarin ketika Musrembang itu dilakukan, itu melibatkan ada beberapa daerah di sekitar hinterland Kota Bau-Bau. Buton Utara, kemudian Buton, dan Buton Selatan. Dan saya kira ini tradisi yang baru, yang mana kita tidak hanya berpikir dalam konteks ini secara ego sektoral untuk Kota Bau-Bau saja, tapi juga untuk wilayah yang lain. Saya teringat kemarin mungkin quote dari Pak Mulyono kemarin, menyampaikan bahwa kalau Bau-Bau maju, Sultra maju, Indonesia maju. Dan saya kira Bau-Bau bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.